Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, I am Nulida Lailatul Mukmira. So here I am from group 2 and our group, I'm as a presenter in my group. So in my group, the topic is about defining group. So the conclusion of these groups is talk about what is that? Two topic. The first is about group and the second is about community. If we have if we what is that if we explain about group and also community, in that group or community has have like norm, of course, and the norm, of course, they're like a member rule, explanation and others like that. Yes, maybe that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, my name is Diana Mahina, and today I represent you a part of my group presentation, Group 2, regarding the speech community on defining groups. So, speech community not necessarily mean only using one language. We need to know that a recognizable single speech community can employ more than one language, whether we use national boundaries to define it. Di sini speech community itu tidak serta-merta hanya menggunakan satu bahasa, namun dapat berjalan dengan lebih dari satu bahasa. Entah menggunakan bahasa nasional seperti bahasa Inggris, contohnya untuk Selandia Baru, Kanada, dan negara-negara yang memiliki lebih dari satu bahasa ofisial. Contohnya dari lingkup yang lebih kecil lagi seperti kota Berlin, Singapura, kota New York, di mana banyak bahasa digunakan sehari-hari untuk berinteraksi, melakukan pendidikan, dan juga untuk melakukan perdagangan. Atau mungkin batasan yang lebih kecil lagi, yaitu di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang speech community dan beberapa poin. Jadi speech community itu adalah sekumpulan orang yang berbicara bahasa yang sama. Contohnya kita sebagai warga negara Indonesia, berarti kita adalah anggota dari speech community bahasa Indonesia. Kita sebagai orang Jawa, berarti kita adalah anggota dari speech community bahasa Jawa. Nah, poin-poin yang selanjutnya itu ada yang pertama kind of group that generally studied by linguistics. Jadi macam-macam kelompok yang dipelajari oleh linguistik. Yang pertama itu adalah ada kelompok agama, kelompok dari wilayah, kelompok dari budaya, seperti itu. Terus yang kedua, kelompok biasanya group will have two members or more. Biasanya kelompok itu memiliki dua anggota atau lebih. Seperti yang kita tahu, ketika kita ingin membuat kelompok atau grup, yang pasti harus ada anggota. Dan yang selanjutnya itu ada they will have group cause some reason. Jadi biasanya terbentuknya kelompok itu dikarenakan adanya alasan, adanya tujuan. Contohnya sekumpulan orang yang mempunyai visi misi yang sama. Yang terakhir itu ada group may be temporary or quasi permanent. Nah, biasanya kelompok itu kelompoknya sementara atau permanen. Contoh, seseorang yang merantau ke daerah lain, otomatis orang itu menjadi speech community dari daerah tersebut. Itu yang temporary, dan ketika kembali ke rumah, orang itu tidak lagi menjadi anggota dari speech community tersebut. Nah, itu yang temporary. Kalau yang permanen berarti orang yang memang tinggal di daerahnya dan dia berbahasa bahasa daerahnya tersebut. Mungkin itu aja. That's I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will explain about social network feature and configuration atau fitur dan konfigurasi jejaring sosial. In the field of social linguistics, social network describe the structure of a particular speech community. Berikut poin-poin yang ada di social network and configuration. 1. How an individual relates to other individuals in society.
atau bagaimana seorang individu berhubungan dengan individu lain dalam bermasyarakat. Caranya, manusia berinteraksi adalah dengan komunikasi dan juga sering melakukan kontak sosial. Adapun contoh interaksi sosial adalah menyapa dan mau mendengar bagaimana dengan social future ini. Cara lain untuk melihat bagaimana seseorang individu berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat juga adalah bisa mengikuti komunitas yang ada di sosial media seperti Facebook, IG, WA, atau lain sebagainya. Tetapi tidak harus di sosial media, kita juga bisa berinteraksi sama kawan, itu juga sudah termasuk individu berhubungan dengan individu lain. Oke, selanjutnya social network are not fixed, they can change. Jaringan sosial pembicara tentu tidak tetap, mereka bisa berubah-ubah. Sama seperti cara orang berbicara dapat berubah sepanjang hidup mereka. Poin selanjutnya yaitu ada availability of computer, smartphone, and other devices, atau ketersediaan komputer, ponsel pintar, dan perangkat lainnya. Ketersediaan komputer saat ini, ponsel pintar, dan perangkat lain telah menghasilkan jenis jaringan yang sama sekali baru yang sekarang banyak digunakan orang secara luas. Dan sekarang ada badan penelitian yang melihat bagaimana jaringan virtual ini berfungsi sebagai komunitas bicara. Oke, poin terakhir, instead of dealing with abstract categories, atau alih-alih berurusan dengan kategori abstrak. Bahwa alih-alih berurusan dengan kategori abstrak ini adalah salah satu keuntungan dari pendekatan jaringan sosial untuk mempelajari kelompok sosial. Ini juga terlihat secara khusus pada siapa yang menghubungkan, bertindak, dan siapa dan bagaimana. Okay, thank you for the opportunity. I'm Akila. I will continue the presentation. So the next material is how to define a community of practice interaction. Bagaimana mendefinisikan interaksi praktik dari komunitas. An aggregate of people who come together around mutual engagement in some common endeavor. Jadi, community of practice interaction adalah kumpulan orang yang datang bersama-sama di sekitar baik lingkungan, kantor, dan lain-lain dengan keterlibatan timbal balik di beberapa usaha bersama. Seen from the way of doing things, the way of speaking, beliefs, values, and power connection. Dilihat dari cara mereka melakukan sesuatu, cara mereka berbicara, keyakinan mereka, cara mereka menilai atau sudut pandang mereka, dan kekuasaan hubungan mereka. For examples, a group of workers in a factory, a large family, a teenager friendship groups, women community, fitness class, and etc. Jadi contohnya kelompok bekerja di pabrik, keluarga besar, kelompok persahabatan, kelompok wanita, dan fitness, dan kelas fitness. So that is from me. I'll return it to the moderator. Thank you. And for the next, number 6, beliefs about language and social groups. Many people hold strong beliefs on various issues having to do with language and are quite willing to offer their judgments on these issues. See Bauer and Trotskill, 1998, Nielzilski and Preston, 1999, and Wardolph, 1999. They believe such things as certain languages like grammar, that you can speak English without an accent, that French is more logical than English, that parents teach their children to speak, that primitive language exists, that English is degenerating in language standards are slipping, that pronunciation should be based on spelling, and so on and so on. And thank you very much. That's all my explanation. I give back to the moderator. Thank you. Well, now I'm going to tell you about social identities. Many of the ideas and issues involved in the study of speech communities, communities of practice, and social networks have been incorporated into scholarship on language and identity. A key concept in the study of identities is that identity isn't something you have, it is something you do.
like a community practice. It is something that finds its basis in interaction. Haller 2007 notes that the concept of identity, along with those of community and language, are heuristic devices which capture some elements of how we organize ourselves, but which have to be understood as social construct 2007 and 2013. Issues of identity are particularly salient in work by Rampton 95, 99, 2001 and 2010. On what he calls crossings, language crossing involves code alternation by people who are not accepted members of the group associated with the second language that they are using.